0012. Ya, kembali lagi kita di sini menjelaskan tentang behavior. Kita di sini akan membahas tentang behavior, yang dimana behavior ini masih cukup dominan digunakan dalam konseling. Seperti yang kita ketahui, behavior ini mempelajari tentang tingkah laku manusia. Yang begitu singkatnya kita jelaskan bagaimana behavior ini menganalisis tingkah laku manusia, perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku tadi. Seperti yang kita ketahui, behavior ini mempunyai tokoh seperti Ivan Pavlov, yang dimana tokoh-tokoh lainnya juga mempunyai nama-nama besar seperti John Brodus Watson, J. Watson, atau Frederick Skinner, dimana mereka berpendapat bahwa manusia itu adalah produsen dan produk dari lingkungannya, yang mana artinya manusia itu tercipta dari lingkungannya dan sifat itu berasal dari lingkungannya. Yang kedua, ada perilaku manusia dengan semua aspeknya sekarang ini adalah hasil dari proses belajar, dan hal ini diperoleh dalam interaksinya dengan dunia luar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konseling rasional emotif behavior terapi. Seperti yang kalian lihat pada layar PowerPoint, di situ dijelaskan mengenai pendekatan ini diperkenalkan oleh seorang klinisi yang bernama Albert Ellis pada tahun 1995. Rasional emotif behavior terapi merupakan pendekatan yang menggunakan pada pentingnya peran pikiran dan tingkah laku. Pendekatan ini memandang individu memiliki potensi unik untuk dapat berpikir rasional maupun irasional. Pikiran irasional yang terbentuk dalam diri individu mengakibatkan adanya gangguan emosional. Nah, pikiran irasional itu seperti berpikir bahwa segala sesuatu harus berjalan seperti yang diinginkannya. Pada intinya, pendekatan rasional emotif behavior terapi ini menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pendekatan konseling realitas. Konseling realitas tidak didasarkan pada suatu teori yang sistematik, tetapi didasarkan pada asumsi bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Adapun teori kontrol yang mendasari konseling realitas memiliki 5 elemen pokok. Yang pertama, bahasa aktif. Yang kedua, kebutuhan dasar. Yang ketiga, mental picture album. Yang keempat, tingkah laku total. Dan yang kelima, manusia sebagai sistem kontrol. Konseling realitas menekankan pada apa yang konseling sedang lakukan. Menurut Glasser dalam Yusuf, orang yang mengalami gangguan psikologis akan gagal untuk mengontrol lingkungannya. Padahal di lingkungannya itulah dia dapat memenuhi kebutuhannya. Atas keyakinannya itu, ia menekankan pada pentingnya konseling memiliki kemampuan untuk mengontrol kehidupannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling berpusat pada konseli atau person-centered counseling. Pendekatan konseling berpusat pada konseli berkembang pada tahun 1940-an, yang lahir sebagai reaksi terhadap pendekatan psikoanalisis Freud. Pendekatan ini dipelopori oleh Carl Rogers yang meyakini bahwa model atau pendekatan medis adalah hal yang bias dan merugikan. Maka dari itu, ia menghilangkan diagnosis, interpretasi, dan pemberian nasihat. Rogers adalah seorang peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menekankan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lainnya yang ditujukan untuk membantu orang agar memiliki pribadi yang sehat. Ia membangun teorinya berdasarkan pada praktik interaksi terapeutik dengan para pasiennya. Karena ia menekankan pada pandangan subjektif seseorang, maka teorinya dinamakan person-centered.
Ada beberapa konsep pokok dalam pendekatan, yaitu yang pertama, self. Self merupakan konstruk utama dalam pendekatan Rogers yang biasa dikenal sebagai self-concept atau konsep diri. Rogers mengartikannya sebagai suatu konfigurasi yang terorganisir tentang persepsi self yang dengannya individu menjadi sadar. Sederhananya, self-concept itu merupakan gambaran mental tentang diri sendiri. Yang kedua ada organisme. Organisme yaitu makhluk fisik atau physical creator dengan semua fungsi-fungsinya, baik fisik maupun psikis. Organisme juga merupakan lokus atau tempat semua pengalaman, dan pengalaman ini merupakan persepsi seseorang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri sendiri dan juga di dunia luar. Yang ketiga ada self-actualization. Self-actualization merupakan konsep Rogers terkait dengan keyakinannya bahwa manusia itu termotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya, memeliharanya, dan meningkatkan potensi dirinya. Rogers juga mengemukakan bahwa bagian terpenting dari aktualisasi adalah proses diferensiasi yang melahirkan konsep of the self atau real self yang representasi simbolik dari apa adanya seseorang, dan ideal self representasi dari apa yang diinginkan seseorang. Jika terjadi diskrepansi yang lebar antara keduanya, maka seseorang atau konseli akan mengalami kecemasan. Keempat, perkembangan kepribadian. Rogers tidak mengemukakan tahapan dalam perkembangan kepribadian. Ia lebih tertarik pada cara-cara orang lain atau orang tua menilai anak atau sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak. Ya, kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan kembali melanjutkan pembahasan tentang konseling kognitif. Seperti yang kita ketahui, konseling kognitif itu adalah menekankan pada pemikiran, di mana yang sebelumnya seseorang mempunyai pemikiran negatif menjadi maladaptif. Konseling kognitif ini dikembangkan oleh seorang tokoh, yaitu Aaron T. Beck, di mana teori kognitif ini berpengaruh terhadap teori behavior, yang mana jika sudah merubah pemikirannya, maka perilakunya juga akan berubah. Adapun konsep dasar dari pendekatan konseling kognitif yaitu ada schemes, yaitu skema merupakan struktur kognitif yang mengorganisasikan pengalaman dan tingkah laku. Yang kedua ada automatic thoughts, pikiran otomatis. Nah, di sini pemikiran otomatis ini akan berbentuk imajinasi yang bisa merubah kesadaran dan kenormalan pada seseorang dengan berbeda-beda. Konseling kognitif berfokus pada upaya menghilangkan gejala-gejala gangguan, baik melalui konseling sendiri atau dipadukan dengan mediasi pengobatan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.